Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadha ad-din wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, limpahan kasih sayangnya, nikmat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat hidayah yang menggerakkan anggota badan kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menggerakkan anggota badan kita untuk senantiasa berusaha mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dengan benar, terutama mempelajari hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang sudah merupakan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam senantiasa selalu kita ucapkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus sebagai suri tauladan terbaik di dalam kehidupan kita, yang mengajarkan kepada kita bagaimana menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari bersama, sudah sampai ke dalil yang kedua di bab al-khawfu minasyirk, takut kepada kesyirikan, takut menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebelumnya kita telah membaca bersama ayat yang kedua, wa qala al-Khalil alaihi salam, al-Khalil Nabi Ibrahim alaihi salam berkata, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku, keturunanku dari beribadah kepada berhala-berhala. Qila, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian ulama tafsir, al-muradu bi banihi banuhu li sulbihi, yang dimaksud di sini dengan wabaniya, anak-anakku, adalah keturunan langsung dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Wala na'lamu lahu min sulbihi siwa Ismail wa Ishaq, dan kita tidak mengetahui ada anak keturunan langsung dari Nabi Ibrahim alaihi salam kecuali Nabi Ismail dan Nabi Ishaq alaihi assalam. Wakila, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, al-muradu dzurriyyatuhu, yang dimaksudkan di situ adalah keturunan-keturunan beliau. Wa ma tawalada min sulbihi, ya, keturunan beliau dari keturunannya langsung, termasuk anak-anaknya,
cucu-cucunya, cicit-cicitnya yang merupakan keturunan beliau alaihi salatu wassalam. Wa huwal arjah, dan ini yang dinilai sebagai pendapat yang paling kuat oleh Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wa dzalika lil ayati allati dallat ala da'watihi lin-nasi min dzurriyyatihi. Itu juga ditunjukkan oleh ayat-ayat yang menunjukkan dakwahnya atau doanya Nabi Musa alaihi salam untuk keturunan-keturunannya. Jadi Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Dikuatkan oleh ayat-ayat yang lain yang menunjukkan bahwa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam tidak hanya terbatas kepada anak-anaknya saja, tetapi termasuk di dalamnya keturunan-keturunannya, anak-anaknya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya, dan seterusnya. Wa ma tawalada alaihi. Walakin akan tetapi ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, min hikmatillah alla tujaba da'watuhu fi ba'dihim. Di antara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, pada sebagian doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam tidaklah dikabulkan semuanya. Maknanya di sini, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak keturunanku. Sebagian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian anak keturunannya Nabi Ibrahim alaihi salam adalah orang-orang yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak semuanya. Ya, kalau kita melihat bagaimana silsilah sampai kepada dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, tidak semua yang berada di silsilah tersebut adalah hamba-hamba yang senantiasa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud oleh Asy-Syaikh, di antara hikmahnya Allah Subhanahu wa taala, tidak semua keturunannya itu dijadikan hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan hanya terjadi kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Kama anna ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam da'a alla yaj'ala ba'sa ummatihi bainahum. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam di riwayat Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu mampir di masjidnya Bani Muawiyah. Kemudian diceritakan di dalamnya beliau melaksanakan salat 2 rakaat. Fasallaina ma'ahu. Maka kami juga ikut salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah melaksanakan salat, wada'a rabbahu tawilan. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang panjang. Summan sarafa ilaina. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat, berdoa dengan doa yang panjang kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi menghadap kepada para sahabatnya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabatnya, sa'altu rabbi thalathan. Aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada 3 perkara. Fa'atani thintaini wa mana'ani wahidah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengabulkan 2 dari 3 doa yang aku pinta dan tidak mengabulkan 1 dari 3 doa yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam?
sa'altu rabbi alla yuhlika ummati bis-sana fa'a'taniha. Aku meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan membinasakan umatku dengan kekeringan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa tersebut. Wa sa'altu alla yuhlika ummati bil gharq. Dan aku yang kedua meminta kepada Allah Subhanahu wa taala jangan membinasakan umatku dengan banjir, dengan ditenggelamkan. Fa'ataniha. Dan itu juga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'altu alla yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha. Dan aku meminta kepada Allah Subhanahu wa taala janganlah kekuatan mereka menimpa sesama mereka atau sebagian dari mereka. Artinya Nabi meminta agar tidak ada peperangan yang terjadi di antara kaum muslimin. Namun doa yang ketiga ini, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang mungkin yang mengetahui hanya Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya? Yang jelas apa yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan bagi hamba-hambanya, apa yang Allah kehendaki, ada hikmah di baliknya. Apakah kita mengetahui hikmah tersebut atau tidak mengetahui hikmah tersebut? Ini salah satu pembahasan penting ketika kita berbicara atau membahas perkara tentang takdir. Apa yang Allah kehendaki itu semua ada hikmah di baliknya. Ada yang Allah bukakan hikmahnya sehingga kita bisa mengetahui, atau Allah bukakan sebagian dari hikmahnya sehingga kita bisa mengetahui, namun ada yang hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui hikmah di balik apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki tersebut. Jadi falam yujibillahu du'aahu. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak mengijabah, tidak mengabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam atau salah satu doa dari 3 doa yang dipanjatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang terjadi juga kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Tidak semua kemudian keturunannya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlu tauhid, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun banyak juga yang dikabulkan. Banyak di antara keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam adalah hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan salah satu adalah hamba yang paling beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa aidan yamna'u minal awwal, dan juga ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menguatkan pendapat yang kedua dan menjadikan pendapat yang pertama remah adalah annal ayah bisigatil jama'. Ayat ini, kalau kita melihat ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bani itu sigahnya, itu bentuk katanya bentuk kata jama'. Bentuk kata jama'. Di dalam bahasa Arab, jama' itu mulai dari berapa? Mulai dari 3. Ya, dalam bahasa Arab. Beda kalau kita berbicara dalam ilmu faraid. Dalam ilmu faraid, jama' itu mulai dari 2. Nah, kalau dalam bahasa Arab, jama' itu mulai dari 3. Mufrad, kalau 2 musanna. Kalau 3 jama'. Nah, ini juga yang menguatkan pendapat yang kedua dan melemahkan pendapat yang pertama. Makanya disebutkan di sini walaysa li Ibrahim minal abna'i siwa Ishaq wa Ismail. Dan kita tidak ketahui bahwa Nabi Ibrahim alaihi salam memiliki anak-anak
selain Nabi Ishak dan Nabi Ismail. Padahal konteks kalimatnya di dalam ayat itu jamak yang artinya minimal 3. Nah, ini menguatkan pendapat yang kedua bahwa yang dimaksud, yang dimintakan doa oleh Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran, di dalam ayat yang mulia, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, bukan terbatas kepada anak-anaknya saja langsung, tetapi termasuk semua keturunan-keturunannya. Termasuk semua keturunan-keturunan Nabi Ibrahim alaihi salam. Naam. Wa ma'na wajnubni, makna dari kata wajnubni ay ij'alni fi janibin wal asnama fi janibin. Ya, makna dari kata wajnubni adalah, ya Allah, jadikanlah aku berada pada satu sisi. Berada pada satu sisi. Wal asnam, dan berhala-berhala berada pada sisi yang lain yang berlawanan. Sisi yang lain yang berlawanan. Wa hadza ablagu, dan ini lebih, konteks kalimatnya lebih lengkap, lebih baik dibandingkan lauqala, kalau beliau mengatakan imna'ni, halangi aku, wa baniya min ibadatil asnam, dan keturunanku dari beribadah kepada berhala-berhala. Kenapa ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Li'annahu idza kana fi janibin anha, kalau dia berbeda posisinya, berbeda sisinya, maka tentunya itu lebih jauh. Tapi kalau cuma dihalangi, yang namanya ketika kita misalnya berada pada satu posisi, kemudian ada penghalangnya, kemudian yang si A ada di posisi kanan, si B ada di posisi kiri, itu belum tentu jauh. Karena penghalangnya belum tentu besar. Bisa jadi penghalangnya kecil, dan bisa jadi penghalangnya lemah. Bisa jadi penghalangnya kecil, bisa jadi penghalangnya lemah. Maka berkata Syekh ablagh, ini lebih sempurna kalimatnya ketika beliau meminta kepada Allah, wajnubni, jadikan aku sebagai hamba yang bertauhid kepadamu ya Allah, dan jauhkan aku, jadikan berhala-berhala yang disembah di sisi yang lain yang berlawanan. Jadi ini makna dari kalimat yang dituliskan oleh Syekh di sini atau disampaikan oleh Syekh, ablagh mimma law qala imna'ni wa baniya min ibadatil asnam. Fa Ibrahim, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini contoh yang sangat mulia dari hamba yang mulia Ibrahim alaihi salam, yakhafu syirk ala nafsihi. Beliau takut untuk terjerumus melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa Khalilur Rahman. Padahal beliau adalah kekasihnya Allah selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau Imamul Hunafa, pemimpinnya orang-orang yang bertauhid. Allah sifati ummatan qanitan lillahi hanifa. Beliau adalah ummah, beliau adalah pemimpin qanitan lillah, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, hanifa, berada di atas tauhid, berada di atas la ilaha illallah. Berada di atas la ilaha illallah. Bahkan pemimpinnya orang-orang yang bertauhid selain daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun bersamaan dengan itu beliau minta kepada Allah, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anak keturunanku dari beribadah kepada berhala-berhala. Tidak mungkin ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim
yang Allah sifati dengan sifat-sifat yang mulia, tidak mengetahui bahwa beribadah kepada berhala-berhala itu merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita saja tahu kalau beribadah kepada berhala-berhala itu merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi Nabi Ibrahim alaihissalam yang banyak sifat-sifat mulianya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan, memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikuti agama beliau. Thumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad untuk mengikuti agamanya, millahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini kemuliaan yang sangat besar yang Allah sifatkan kepada hambanya Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam Al-Quran. Bersamaan dengan itu, beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala perkara yang kita semua tahu kalau itu merupakan kesyirikan. Ini bukan kesyirikan yang samar-samar. Beribadah kepada berhala bukan kesyirikan yang samar-samar. Jelas, semua kaum muslimin sepakat beribadah kepada berhala adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu realisasi dari syarat yang mulia dari la ilaha illallah, as-sidq. Kita pernah mempelajari bersama bahwa syarat la ilaha illallah ada 8. Salah satu dari syarat la ilaha illallah as-sidqu al-munafi lil kadhib. As-sidq yang menafikan kedustaan. Ya, sebelumnya mungkin pernah disampaikan, as-sidq ini agak sulit kalau kita mencari maknanya secara langsung di dalam bahasa Indonesia. Karena as-sidqu fil lisan, kalau as-sidqu fil lisan itu artinya jujur. Ya, as-sidqu fil lisan itu artinya jujur. As-sidqu fil qalb, as-sidq di dalam hati itu artinya tulus di dalam bahasa Indonesia. As-sidqu fil jawarih, as-sidq kalau dikembalikan kepada anggota badan kita artinya al-ijtihad, bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh. Inilah, lihat ketulusan, kejujuran, kesungguh-sungguhan dari la ilaha illallah yang ditunjukkan oleh hamba Allah Subhanahu wa taala yang mulia Nabi Ibrahim alaihissalam, sampai-sampai beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Padahal beliau adalah imamul hunafa. Beliau imamnya orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah merasa aman, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kesyirikan, dari kemunafikan, dari kekufuran. Kita tidak boleh pernah merasa aman. Mungkin karena kita sudah belajar tauhid, sudah tahu apa definisinya tauhid, sudah mengetahui makna la ilaha illallah, mengetahui rukunnya, mengetahui syarat-syaratnya. Jangan karena pengetahuan kita terhadap perkara-perkara tersebut bukannya malah berpengaruh kepada keimanan kita, tetapi memberikan pengaruh negatif kepada kita, sehingga kita merasa ujub, merasa aman dari berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa aman dari kemunafikan, merasa aman dari kekufuran, bahkan merasa aman dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan contoh yang sangat mulia, sampai-sampai beliau sendiri khawatir terjerumus melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Asy-Syaikh menuliskan di sini atau mengucapkan, fama baluka bina nahnu idzan. Kalau beliau saja sampai seperti itu,
dengan sifat-sifat yang sangat mulia yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan berkenaan dengan beliau sampai seperti itu, maka bagaimanakah dengan kita? Semestinya kita lebih banyak lagi memohon kepada Allah, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala, memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dijauhkan dari melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala ta'mani syirk, maka janganlah merasa aman dari kesyirikan. Janganlah pernah merasa aman dari kesyirikan. Wala ta'mani nifaq, dan janganlah pernah merasa aman dari kemunafikan. Idz la ya'manu nifaqa illa munafik, karena tidak ada orang yang merasa aman dari sifat kemunafikan kecuali orang tersebut adalah orang munafik. Tidak ada orang yang merasa aman dari sifat kemunafikan kecuali orang tersebut adalah orang munafik. Wala yakhafu an-nifaq illa mu'min, dan tidaklah orang yang takut kepada kemunafikan tersebut kecuali dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Kecuali dia adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman. Walihada qala Ibnu Abi Mulaikah, oleh karenanya berkata Ibnu Abi Mulaikah rahimahullahu taala, adraktu 30 min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Aku menjumpai 30 dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 30 jumlah yang sangat banyak yang bisa mewakili sahabat-sahabat yang lainnya. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Ibnu Abi Mulaikah? Kulluhum yakhafun nifaq ala nafsi. Semua dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang aku jumpai tersebut, yang tentunya mewakili sahabat-sahabat yang lainnya, mereka semua takut kemunafikan yang bisa saja menimpa diri mereka. Yang bisa saja menimpa diri mereka. Wa huwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu khafa ala nafsihi an-nifaq. Bahkan di antara sahabat yang paling mulia setelah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau khafa ala nafsihi an-nifaq. Beliau takut terjerumus ke dalam kemunafikan. Takut dia termasuk orang-orang munafik. Faqala Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu, alladhi asarra ilaihi an-nabiy bi asma'i unasin minal munafiqin. Maka beliau berkata kepada Hudzaifah bin al-Yaman, sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau disebut sebagai Hudzaifah, disebut sebagai sahibu sirrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dibisiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nama-namanya orang-orang munafik. Ya, satu-satunya sahabat yang dibisiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nama-namanya orang-orang munafik. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu tahu kalau Hudzaifah diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa saja orang-orang munafik yang ada di sekitar mereka. Faqala lahu Umar radhiyallahu taala anhu. Maka Umar radhiyallahu taala anhu berkata kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, anshuduka Allah, hal sammani laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a man samma minal munafiqin. Wahai Hudzaifah, aku bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala kepadamu, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan namaku di antara nama-nama orang-orang munafik yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan? Lihat bagaimana khawatirnya Umar radhiyallahu taala anhu atas dirinya. Sampai-sampai bertanya kepada Hudzaifah ibn al-Yaman yang dibisiki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam nama-nama orang-orang munafik. Faqala Hudzaifah radhiyallahu an, maka berkatalah Hudzaifah radhiyallahu an kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu, la
wa la uzakki ba'daka ahadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan namamu. Wa la uzakki ba'daka ahadan. Artinya di sini aku tidak akan menyebutkan lagi kepada siapapun yang bertanya setelahmu. Kepada siapapun yang bertanya setelahmu. Karena kalau beliau menyebutkan lagi kepada siapa saja yang bertanya, maka pasti kebanyakan dari sahabat atau mungkin semuanya akan bertanya kepada Huzaifah. Karena semua mereka, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abi Mulaika, mereka semua takut kepada kemunafikan. Sementara ada satu di antara mereka dibisiki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nama-namanya orang-orang munafik. Tentu tergerak untuk mengetahui siapakah orang-orang munafik yang dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka arada Umar bizalika ziyadat at-tuma'ninah. Umar radhiyallahu taala anhu datang kepada Huzaifah yang dibisiki oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nama-nama orang-orang munafik. Beliau bertanya kepadanya, apakah aku termasuk di dalamnya? Arada Umar bidzalika ziyadat at-tuma'ninah. Karena Umar radhiyallahu taala anhu ingin merasa lebih tenang lagi. Karena ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa? Wa illa faqad syahida lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil jannah. Karena sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mempersaksikan bahwa beliau termasuk penghuni surga. Lihatlah ikhwan dirahmati oleh Allah, tergambar lagi dari sahabat yang mulia, sidqu la ilaha illallah. Sudah disampaikan, Nabi mempersaksikan bahwa beliau adalah di antara penghuni surga. Abu Bakar fil jannah wa Umar fil jannah. Dan disebutkan 8 sahabat setelahnya. Nabi sudah mempersaksikan. Tapi lihatlah bagaimana beliau tidak merasa aman terhadap dirinya. Sehingga datang kepada sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman. Bertanya kepadanya, apakah dia termasuk orang-orang munafik yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu? Beliau takut atas dirinya, takut terjerumus menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sebagian ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ulama yang mengatakan wala yuqalu, dan tidaklah sebagaimana sebagian ulama yang mengatakan inna Umar radhiyallahu anhu arada hassan nasi alal khawfi minan nifaq walam yakhafhu ala nafsih. Sesungguhnya Umar melakukan apa yang disebutkan tadi, datang kepada Huzaifah bertanya. Tujuannya adalah hassan nasi alal khawfi minan nifaq. Memotivasi, mendorong manusia, orang-orang yang beriman, agar takut kepada sifat kemunafikan. Walam yakhafhu ala nafsi, bukan karena beliau takut kemunafikan atas dirinya sendiri. Jadi sebagian mengatakan bahwa beliau tidak takut kemunafikan atas dirinya sendiri. Karena Nabi sudah mempersaksikan bahwa beliau di surga. Beliau termasuk penghuni surga. Tetapi apa maksudnya? Apa yang diinginkan oleh Umar? Datang ke Hudzaifah bertanya, apakah dia termasuk orang-orang munafik? Memotivasi sahabat-sahabat yang lain. Memotivasi sahabat-sahabat yang lain agar takut kepada kemunafikan. Lianna dzalika khilafu dhahiril lafz. Dan ini tidaklah benar ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu menyelisihi lafaz dalil secara zahir. Menyelisihi lafaz dalil secara zahir. Sampai-sampai Umar bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau
sekedar hanya ingin memotivasi sahabat yang lain. Kenapa sampai-sampai Umar bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala kepada Hudzaifah ibnul Yaman. Jadi ini menyelisihi. Wal aslu, dan hukum asalnya ketika kita menghukumi sesuatu berdasarkan dalil, hamlul lafzi ala dhahirihi. Ya. Lafaz itu yang paling pertama dipahami berdasarkan zahirnya. Yang paling pertama, langkah pertama di dalam beristimbat berdasarkan dalil adalah memahami berdasarkan zahirnya lafaz. Memahami berdasarkan zahirnya lafaz. Wa mithlu hadza, dan hal yang sama dikiaskan, sebagian mengkiaskan apa yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu taala anhu sebagaimana tafsir atau ta'wil dari apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mithlu hadzal qaul yaquluhu ba'dul ulama, senada dengan sebelumnya atau perkataan ulama yang berkenaan dengan Umar radhiyallahu taala anhu fima yudifuhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuatu yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ila nafsihi fi ba'dil asya, yang Nabi lakukan pada sebagian perkara. Yaquluna, sebagian ulama berkata atau mereka berkata, hadza qusida bihi ta'lim. Nabi melakukan hal tersebut karena ingin mengajarkan. Contohnya misalnya, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang mulia riwayat Aisyah radhiyallahu taala anhu disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qiyamul lail hatta tatafattara qadamah, sampai dua kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam bengkak. Bertanyalah Aisyah radhiyallahu taala anhu kepada beliau, "Ya Rasulullah, kenapa beribadah sampai seperti itu? Padahal dosamu sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah lalu dan yang akan datang." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura?" Tidaklah aku, apakah salah, bahasa kita, apakah salah kalau aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, sebagian ulama, kalau yang seperti ini, hadis-hadis yang seperti ini atau yang semisal adalah qusida bihi ta'lim. Ingin mengajarkan kepada para sahabat, kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan bagaimana beribadah, bagaimana bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qusida bihi ayyubayyina li ghairihi, atau untuk menjelaskan kepada yang lain, menjelaskan kepada sahabat-sahabatnya. Disebutkan contoh yang lain di sini, kama qila, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lam yakul rabbi ghfirli li'anna lahu dhanban. Tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku," karena beliau punya dosa. Tidaklah beliau mengucapkan Rabbi ghfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, karena beliau punya dosa. Walakin li ajli ayyu'alliman nas al-istighfar. Tapi Nabi mengatakan Rabbi ghfirli untuk mengajarkan kepada sahabatnya, untuk mengajarkan kepada umatnya bagaimana memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza ikhwa khilaful asl. Ya, khilaful asl. Pendapat ini menyelisihi hukum asalnya.
ya menyelisihi hukum asal, karena al-aslu hamlul lafzi ala zahirihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di beberapa tempat di dalam Al-Quran ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur, kita memahami bahwa beliau ditegur karena beliau melakukan kesalahan. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini salah satu juga yang menguatkan. Maka bukan hanya sekedar, memang ada makna yang lain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Rabbi ghfirli, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Ada makna mengajarkan doa tersebut kepada sahabat-sahabatnya. Tetapi bukan berarti bahwa bukan karena beliau tidak pernah melakukan kesalahan, bukan karena beliau tidak memiliki dosa. Naam. Maka Asy-Syaikh mengatakan di sini wa hadza khilaful asl. Wa qauli ba'dihim, dan sebagian ulama juga mengatakan dengan makna yang sama, innahu jahhara bidzikri aqibal faridati liyu'alliman nasa dzikr. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaharkan ketika berzikir setelah selesai melaksanakan salat fardu untuk mengajarkan kepada sahabatnya zikir-zikir yang diucapkan setelah salat. Untuk mengajarkan kepada sahabatnya zikir-zikir yang dibaca setelah salat. La li'annal jahra bidzalika minas sunnah. Bukan karena menjaharkan, mengangkat suara dengan berzikir setelah salat fardu itu adalah sunnah. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perkara khilafiyah. Apakah berzikir dengan mengangkat suara, sedikit mengangkat suara setelah selesai melaksanakan salat fardu itu disyariatkan atau tidak disyariatkan? Wallahu a'lam bissawab. Yang benar adalah disyariatkan berdasarkan hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Dan inilah yang dilakukan oleh para sahabat di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna rufi as-sauti bidzikri hina yansarifu an-nasu minal maktubati kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Bukhari dan Muslim. Ibnu Abbas mengatakan bahwa mengangkat suara ketika berzikir setelah melaksanakan salat fardu kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu dilakukan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, dan tidak ada penolakan atau tidak ada takrir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak ada penjelasan bahwa perkara tersebut dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun jangan disamakan dengan apa yang banyak dilakukan pada hari ini. Yang dimaksud di sini mengangkat suara dengan berzikir masing-masing, tidak dengan berjamaah. Masing-masing tidak dengan berjamaah. Dan Syekh Shalih Al-Utsaimin hafizahullah ta'ala menjelaskan bahwa biqadri an tasma'a bihi nafsak aw man bijanibik. Kadarnya itu zikir, ucapan tersebut atau zikir tersebut engkau dengarkan dan orang yang di samping, orang yang berada di sebelahmu, samping kanan atau samping kiri. Itu batasannya. Itu batasannya. Jadi bukan juga dengan mengangkat suara la ilaha illallah, la ilaha. Tidak seperti itu. Ya, yang kita dengar, kita sebagai yang berzikir mendengarkan, dan orang yang ada di sebelah kita tidak satu masjid semua mendengarkan. Naam, karena terkadang ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melakukan zikir dengan mengangkat suara, hilang kekhusyuan di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita dengarkan azan Isya terlebih dahulu, kemudian
kita sedikit melanjutkan lagi. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Kita sedikit lanjutkan ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi terakhir berkenaan dengan zikir yang dijaharkan setelah salat fardu, berdasarkan athar dari sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma anna rufi'a as-sauti bidzikri hina yansarifu an-nasu min al-maktubah kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mengangkat suara ketika membaca zikir setelah selesai melaksanakan salatul maktubah, salat fardu, salat 5 waktu, kana ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu dilakukan oleh Nabi, dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi di masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu an na'budal asnam wal fi'lu ba'daha fi ta'wil masdar. Ya, an na'budal asnam, fi'il di sini fi'il mudhari' maf'ulun thani liqaunihi ijnubni. Dia adalah maf'ul yang kedua dari fi'lul amr, jauhkanlah aku. Dia min ibadatil asnam. Wal asnam, al asnam jam'u sanam. Asnam ini jamak dari kalimat sanam. Wa huwa ma ju'ila ala surati insan aw ghairihi yu'badu min dunillah. Ya, arti dari sanam ini adalah sesuatu yang dibuat mungkin menyerupai manusia atau selain manusia. Menyerupai manusia atau selain manusia. Kemudian yu'badu min dunillah. Dia diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini lebih khusus sonam itu. Sesuatu yang dibuat menyerupai manusia, atau selain manusia. Ya, kita lihat mungkin di India mereka banyak menyembah sapi, membuat patung dari sapi, atau membuat patung sapi, patung manusia. Dan inilah awal kesyirikan yang terjadi di dunia, di umatnya Nabi Nuh alaihissalam. Itu disebut sebagai sonam. Ammal wathan, perbedaan antara sonam dengan wathan. Kalau wathan lebih umum, fahuwa ma ubida min dunillah ala ayyi wajhin kana. Yang disembah selain daripada Allah, apapun bentuknya, apapun modelnya. Ya, bukan sesuatu yang dibuat. Semua yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itu disebut sebagai al-wathan. Wa fil hadits, oleh karenanya disebutkan di dalam hadis, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku wathan yang disembah. Fal wathanu a'ammu minas sanam. Maka al-wathan ini lebih umum daripada as-sanam. Kalau sanam biasa kita artikan sebagai berhala, ya, berhala. Kalau al-wathan, apa artinya al-wathan di terjemahan? Patung. Itu semestinya sonam. Kalau patung, ya. Wathan
semua yang disembah selain daripada Allah. Mau dia patung, ya semua yang diibadahi, ya yang diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat pengertian yang disampaikan oleh Asy-Syaikh, ma'ubida min dunillahi ala ayyi wajhin kana. Ya, ma'ubida min dunillah, bagaimanapun apapun bentuknya diibadahi selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Wala syakka ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala anna Ibrahim sa'ala rabbahu ats-tsabata 'ala at-tauhid. Tidak diragukan bahwasanya Ibrahim alaihi salam sebagaimana yang kita pelajari sebelumnya, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan di atas tauhid. Minta ats-tsabat di atas tauhid, istiqomah, terus berada di atas kalimat la ilaha illallah. Li'annahu idza jannabahu ibadatal asnam sara baqiyan 'ala tauhid. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menjauhkan beliau dari beribadah kepada berhala-berhala, maka itu artinya beliau tetap berada di atas tauhid. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, asy-syahidu min hadhihi al-ayah, syahid yang bisa kita pelajari dari ayat yang mulia ini di bab al-khaufu minasy-syirk, anna Ibrahim khafa asy-syirk, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salam takut kepada kesyirikan, takut menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, takut kalau beliau terjerumus ke dalam dosa yang sangat besar ini. Wa huwa imamul hunafa, padahal beliau adalah imamnya orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa sayyiduhum, beliau adalah pemimpinnya, ma'ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau takut. Maka ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berada di atas kalimat yang mulia, kalimat tauhid, berada di atas la ilaha illallah. Kita terus mempelajari maknanya, kita pelajari rukunnya, kita pelajari syarat-syaratnya. Jangan bosan-bosan untuk mempelajarinya. Jangan bosan-bosan untuk datang ke kajian, ke majelis ilmu yang menjelaskan makna la ilaha illallah, yang menjelaskan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu menjaganya. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita perlu menjaga la ilaha illallah. Kita perlu melestarikannya. Sesuatu yang biasanya kita tekuni di dalam kehidupan kita, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat besar harapannya bersama dengan kalimat itu kita akan meninggalkan dunia yang fana ini. Maka la ilaha illallah kita berharap sebagai kalimat yang menutup kehidupan kita di dunia yang fana ini, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita banyak berinteraksi dengan la ilaha illallah, banyak mempelajarinya, mempelajari maknanya, menjaganya, melestarikannya, mengajarkannya, mendakwahkannya. Jangan pernah bosan. Jangan sama sekali pernah atau terlintas keluar di dalam pikiran kita atau keluar di dalam lisan kita, saya sudah pernah mempelajari la ilaha illallah. Buat apa saya datang lagi ke kajian yang menjelaskan tentang la ilaha illallah? Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, telah sah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di riwayat Abu Daud, di riwayat Imam Ahmad, dari sahabat yang mulia Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang akhir dari ucapannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Dia akan masuk surga.
kisah yang mulia diriwayatkan bahwasanya Abu Zur'a Ar-Razi rahimahullahu taala, namanya Ubaidullah ibn Abdul Karim Ar-Razi rahimahullahu taala. Beliau seorang ulama ahli hadis yang lahir di negeri Rai namanya dahulu. Pada saat beliau sakaratul maut, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sahabat-sahabat yang lainnya, ahlul hadis yang lainnya, kalau ada sahabatnya yang sakarat, di antara sunnahnya adalah berziarah kepada sahabatnya. Ya, datanglah sahabat-sahabatnya. Di antara yang datang adalah Muhammad ibn Muslim ibn Warah rahimahullahu taala. Dan di antaranya juga Abu Hatim Ar-Razi, Muhammad bin Idris Ar-Razi rahimahullahu taala. Di antaranya juga yang datang adalah Al-Mundhir ibn Sya'dhan rahimahullahu taala, dan ahli-ahli hadis yang lainnya. Mengunjungi Abu Zur'a Ar-Razi yang sedang sakaratul maut. Dipimpin oleh Muhammad ibn Muslim ibn Warah. Karena beliau di antara ahli hadis yang datang yang paling tinggi tabaqahnya di antara mereka. Artinya yang paling dekat sanadnya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Muhammad bin Muslim ibn Warah, ya, kalau melihat sahabatnya yang sudah sakaratul maut, sudah di akhir hayatnya, maka di antara sunnahnya apa? Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mentalkin. Maka majulah Muhammad ibn Muslim ibn Warah untuk mentalkin Abu Zur'ah. Ketika dia ingin mentalkin Abu Zur'ah, beliau bermuhasabah, mengembalikan kepada dirinya. Bagaimana mungkin saya mentalkin? Bagaimana mungkin kita mentalkin orang yang selama ini kita belajar ilmu darinya? Kita belajar hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari beliau. Yang selama ini memberikan faidah, memberikan ilmu kepada kita. Yang beliau dikenal sebagai tokoh di tengah-tengah kita. Orang yang paling serius terhadap hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haibahnya Abu Zur'ah mengalahkan Muhammad bin Muslim bin Warah untuk mentalkinnya. Sehingga beliau mundur untuk mentalkinnya. Dan tidak ada di antara sahabat yang lainnya yang kuat untuk mentalkin Abu Zur'ah. Maka mereka berdiskusi. Kalau begitu apa yang perlu kita lakukan? Maka di antara mereka memberikan saran. Kalau seperti itu, kita bacakan saja hadis tentang talqin. Akhirnya maju lagi yang pertama Muhammad ibn Muslim ibn Warah, karena yang paling tinggi sanadnya adalah beliau. Beliau menyampaikan sanadnya. An Asim, An Abdullah, kemudian An Hakim ibn Abi Arib. Beliau terhenti. Disebutkan istarsalah. Beliau menyebutkan sanadnya. Tapi ketika menyebutkan orang yang ketiga, beliau berhenti. Lupa dengan sanad hadis yang ingin disampaikan. Kenapa? Kalah dengan haibahnya Abu Zur'ah. Beliau mundur. Maju yang kedua, Muhammad ibn Idris, Abu Hatim Ar-Razi, menyampaikan sanadnya. An Muhammad ibn Bashar, An Asim, An Abdul Hamid, An Hakim ibn Abi Arib, berhenti juga. Kalah. Beliau lupa karena kalah dengan haibahnya Abu Zur'ah. Maju lagi Al-Mundhir ibn Sya'dhan, membawakan sanad yang sama dengan sanadnya Muhammad bin Idris, Abu Hatim Ar-Razi. Kalah juga dengan haibahnya Abu Zur'ah. Abu Zur'ah Ar-Razi, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mendengarkan satu persatu sahabatnya maju
dengan sanad hadis yang mereka sebutkan. Abu Zur'a Ar-Razi paham hadis apa yang mereka ingin sampaikan. Hadis apa yang mereka ingin sampaikan. Maka Abu Zur'a Ar-Razi berkata kepada mereka, aqimuni. Wahai para sahabatku, bangunkan aku. Sehingga beliau didudukkan. Kemudian apa yang dilakukan oleh Abu Zur'a Ar-Razi? Beliau membawakan hadis tersebut dengan sanadnya. Sama dengan sanadnya Muhammad bin Idris, sama dengan sanadnya Al-Munzir ibn Sya'dan, Muhammad ibn Bashar, an Asim, an Abdul Hamid, an Hakim ibn Abi Arib, an Muhammad ibn Kathir, an Mu'adh radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, kemudian zahabat ruhuhu ma'al haq. Beliau menyampaikan hadis yang mulia itu. Beliau menyampaikan sanad yang beliau sampaikan, kemudian disampaikan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang akhir hayatnya mengucapkan la ilaha illallah sempurni, zahabat ruhuhu ma'al ha, keluar juga ruhnya bersama dengan huruf ha yang disebutkan di akhir la ilaha illallah. Setelah sempurna dia menyebutkan la ilaha illallah, ikut keluar ruhnya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah bagaimana hamba Allah yang senantiasa menghabiskan kehidupannya berdakwah kepada yang hak, nasirus sunnah. Beliau membela, menolong agama Allah Subhanahu wa taala, menolong sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pelajari bagaimana biografinya Abu Zur'a Ar-Razi, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hampir semua hidupnya beliau dedikasikan untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran sampai-sampai sahabatnya ingin mentalkinnya, kalah dengan heibahnya Abu Zur'a. Beliau sendiri yang membawakan sanadnya, kemudian menyebutkan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, langsung meninggal. Di riwayat yang lain memang disebutkan bahwa beliau menyempurnakan dulu hadisnya. Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, kemudian langsung meninggal. Inilah, lihatlah bagaimana hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa terus berusaha berada di atas kalimat la ilaha illallah, mempelajari maknanya dengan benar, mengetahui syarat-syaratnya, merealisasikan dengan sempurna sekuat tenaganya apa yang menjadi konsekuensi dari kalimat tersebut. Maka la ilaha illallah adalah perkara yang harus selalu kita jaga. Bukan hanya kita mempelajarinya 1-2 kali kemudian kita tinggalkan. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ja'alna min ahli la ilaha illallah. Ya Allah, semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang berada di atas kalimat la ilaha illallah. Ahyina biha, ya Allah, hidupkanlah kami di atas kalimat la ilaha illallah, wa amitna 'alaiha, dan matikanlah kami di atas kalimat la ilaha illallah, wa ba'athna fima ba'd tahta dhilli la ilaha illallah, dan yang ya Allah, bangkitkanlah kami nanti di bawah naungan la ilaha illallah. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu dulu yang bisa kita pelajari di hari yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya, memberikan hidayah kepada kita semua agar selalu berusaha berjuang dengan sekuat tenaga menjaga la ilaha illallah di dalam kehidupan kita sehari-hari, melestarikannya, terus mempelajarinya, terus mengkajinya, mengamalkannya, mengajarkannya, mendakwahkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhirkan kehidupan kita di dunia yang fana ini di atas kalimat la ilaha illallah. Hadza wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.